Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi jurnal khusus. Dalam perusahaan dagang ada yang namanya jurnal khusus. Jadi karena pada perusahaan dagang ada transaksi yang sering berulang, kalau dibuatkan pencatatannya pada jurnal umum itu akan memakan banyak tempat, makanya dibuatkan atau diperlukan sebuah jurnal tersendiri dengan yang dinamakan jurnal khusus. Ada 5 jenis jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, untuk jurnal pembelian, ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan secara kredit yang berkaitan dengan pembelian, apakah pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lain. Kalau pembelian barang dagangan dicatat pada kolom pembelian. Kalau pembelian aktiva, misalnya perlengkapan ataupun peralatan, itu dimasukkan dalam kolom serba-serbi di kolom rekening dan jumlahnya berapa. Kreditnya adalah utang dagang. Mengapa utang dagang? Karena dibeli secara kredit sesuai dengan jurnal. Kalau ada pembelian kredit, maka debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah utang dagang. Begitu juga dengan tabel. Sudah ditentukan debit kreditnya. Kemudian pada jurnal penjualan, ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Sesuai dengan jurnal, debitnya adalah piutang dagang, kredit adalah penjualan. Ini sebenarnya dia jurnal umum tetapi dalam bentuk tabel. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Ini adalah jurnal yang berkaitan dengan segala uang kas masuk yang mengakibatkan uang bertambah atau kas bertambah, atau ada penerimaan kas. Biasanya yang menyebabkan uang masuk itu adalah penjualan barang dagangan secara tunai, ataukah ada penerimaan pelunasan piutang, ataukah penerimaan penghasilan lainnya seperti pendapatan bunga atau pendapatan sewa. Kalau kita menerima uang masuk itu pasti debitnya adalah kas, itu sesuai dengan ketentuan jurnal, debitnya adalah kas. Kalau melunasi piutang dapat potongan, maka dimasukkan dalam kolom potongan. Untuk kredit itu adalah kalau dia menjual barang dagangan, maka dia dicatat pada kolom penjualan. Kalau kita menerima uang karena pelunasan piutang, maka dicatat pada kolom piutang dagang. Kalau kita mendapatkan uang masuk atau kas bertambah karena dari penghasilan yang lain, misalnya pendapatan bunga atau pendapatan sewa, itu di kolom serba-serbi. Berikut adalah jurnal pengeluaran kas. Ini adalah jurnal yang berkaitan, yang dicatat pada jurnal ini adalah segala yang berkaitan dengan transaksi yang mengakibatkan uang kas keluar atau pengeluaran kas. Misalnya kita beli barang dagangan secara tunai, ataukah kita beli aktiva lain misalnya secara tunai, ataukah kita membayar utang atau membayar beban, ataukah kita ada mengambil uang perusahaan untuk prive atau sebagai prive kita. Ini di kolom debit utang dagang sesuai dengan jurnal, ketentuan jurnal. Kalau kita membayar utang, maka utang dagang berkurang, debit, kreditnya adalah kas. Kolom pembelian ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Jadi ingat, yang di kolom pembelian adalah hanya yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan. Kalau kita membeli barang lain, aktiva lain, misalnya perlengkapan atau peralatan, itu di kolom serba-serbi. Dicatatkan nama rekeningnya. Kalau dibeli perlengkapan, dicatat perlengkapan di kolom rekening, jumlahnya berapa. Kalau kita beli peralatan, maka di kolom rekening kita tulis peralatan, jumlahnya berapa. Kreditnya adalah kas. Potongan pembelian, kalau kita melunasi utang dengan mendapatkan syarat, sesuai dengan syarat pembayaran, maka akan mendapatkan potongan pembelian. Yang terakhir adalah jurnal umum atau jurnal memorial. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat kolomnya dari 4 jurnal khusus yang ada, atau yang tidak bisa dicatat pada jurnal khusus yang lain, yaitu contohnya adalah transaksi retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan. Modelnya sama dengan bentuk jurnal umum.
Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam masing-masing jurnal. Yang pertama itu jurnal pembelian. Di sini ada contoh 5 transaksi tanggal 2 Juni dibeli barang dagangan secara kredit dari toko maju sebesar 500.000. Tanggal 5 Juni dibeli barang dagangan dari toko mulia. Sebentar ya. Ya, Ibu ulangi. Bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam masing-masing jurnal khusus. Ini adalah jurnal pembelian. Di sini ada 5 transaksi dan jurnal pembelian yang sudah terisi. Bagaimana cara mengisi jurnal pembelian ini dalam tabel ini? Kita lihat yang pertama tanggal 2 Juni. Kita jangan lupa tuliskan tahun 2012. Bulannya, bulan Juni, tanggalnya tanggal 2, ingat selalu kronologis, tanggal 2 sampai tanggal 20 harus disusun berurut, jangan dilompat-lompat. Tanggal 2 Juni dibeli barang dagangan secara kredit dari toko maju. Kolom keterangan ini digunakan untuk mencatat dari mana kita membeli barangnya, dari toko maju, ditulis di situ. Kemudian berapa nilai pembelian, di sini ada 500.000. Mengapa di kolom pembelian kita catat bukan di kolom serba-serbi? Karena yang kita beli adalah barang dagangan. Jadi kolom pembelian ini adalah digunakan untuk yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan. Jadi jangan masukkan di dalam kolom pembelian kalau yang dibeli adalah aktiva lain. Itu dicatatkan dalam kolom serba-serbi. Dibeli barang dagangan secara kredit dari toko maju 500.000, maka diletakkan pada kolom pembelian 500.000 dan kreditnya adalah utang dagang 500.000. Kemudian tanggal 5 dibeli barang dagangan dari toko mulia 600.000 dengan syarat 2/10. Nah, kata syarat ini artinya dilakukan secara kredit. Itu adalah tanda kalau transaksi dilakukan secara kredit. Tanggal 5 Juni dibeli barang dagangan juga, maka di kolom pembelian nilainya 600.000, kreditnya juga utang dagang 600.000. Tanggal 10 yang dibeli peralatan kantor, itu adalah aktiva. Jadi kalau yang dibeli aktiva, maka dimasukkan pada kolom serba-serbi. Di kolom rekening kita catatkan peralatan kantor nilainya 400.000, kreditnya utang dagang 400.000. Tanggal 15 dibeli barang dagangan, karena kita beli barang dagangan maka kita catat pada kolom pembelian 700.000, kreditnya juga 700.000 utang dagang. Tanggal 20 dibeli perlengkapan kantor, nah, aktiva ini, maka dicatat pada kolom serba-serbi, ditulis nama rekeningnya perlengkapan kantor, jumlahnya 300.000, kreditnya 300.000. Nah, ini harus dijumlahkan. Nilai debit harus sama dengan jumlah kredit. Nih, kalau dijumlahkan nilainya 1.800.000. Masih debit juga ini 700.000. 1.800.000 ditambahkan dengan 700.000 nilainya 2.500.000. Jadi nilainya sama dengan ini, yang sisi sama dengan yang sisi kredit. Jadi kalau kalian menjumlahkan nilainya belum balance, belum sama, maka ada kekeliruan dalam pencatatan ataupun dalam menempatkan angka-angka. Berikutnya contoh untuk mencatat jurnal penjualan. Nah, di sini ada 4 tanggal. Kita ingat tadi jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan secara kredit. Tanggal 2 Juni dijual barang dagangan secara kredit kepada Toko Jaya. Maka tuliskan tanggalnya tanggal 2, keterangannya Toko Jaya, debitnya piutang dagang 400.000, kreditnya penjualan 400.000. Tanggal 5 dijual barang dagangan kepada Toko Makmur 500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Itu adalah penjualan secara kredit juga. Maka catatkan tanggalnya tanggal 5. Karena dibeli dari Toko Makmur, tuliskan Toko Makmur, debitnya adalah piutang dagang 500.000, kreditnya juga sama penjualan. Ini ada kolom referensi ini, seharusnya dia ini tidak ada
kode rekening itu dia dikasih dalam kurung ini di kolom debit piutang dagang, berapa kode rekeningnya, penjualan juga begitu. Tanggal 10 dijual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Andi 600.000. Itu juga sama, tanggal 10 keterangan Tuan Andi nilainya 600.000, tanggal 15 juga dari toko kepada toko Abadi 700.000. Jumlahkan semuanya nilainya harus balas sama nilainya 2.200.000. Sekarang untuk mencatat jurnal pengeluaran kas. Di sini ada contoh, kalau jurnal pengeluaran kas ini adalah yang digunakan untuk mencatat yang berkaitan dengan uang kas keluar, yang menyebabkan uang kas keluar. Tanggal 2 Juni dibeli barang dagangan secara tunai dari toko Makmur 500.000. Tuliskan tanggalnya, tanggal 2, keterangannya adalah toko Makmur. Karena yang kita beli adalah barang dagangan, maka kita catat pada kolom pembelian 500.000 dan kas 500.000. Tanggal 5 Juni dibayar utang kepada toko Abadi, maka tuliskan tanggalnya tanggal 5 kepada toko Abadi. Karena kita membayar utang, maka di kolom utang dagang 200.000, kreditnya kas 200.000. Tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor. Nah, ini adalah pembelian aktiva, maka dicatatkan pada kolom serba-serbi tanggal 10. Tuliskan nama rekeningnya, yang dibeli adalah perlengkapan kantor, nilainya 150.000, kas kredit 150.000. Tanggal 15 dibayar beban gaji karyawan 1.500.000. Tulis tanggalnya tanggal 15. Ini adalah transaksi beban, maka catatkan pada kolom serba-serbi, rekeningnya ditulis. Karena kita bayar gaji, maka beban gaji. Tulis beban gaji karyawan, nilainya jumlahnya 1.500.000, kredit juga kas 1.500.000. Tanggal 20 ini adalah pengambilan pribadi, privé pemilik atau privé pemilik. Tanggal 20 tulis nama rekeningnya privé pemilik, nilainya 100.000, kas juga 100.000. Nah, angka-angka yang ada diturunkan 200.000, pembelian 500.000. Untuk yang serba-serbi ini ada 3, dijumlahkan nilainya 1.750.000. Jumlahkan 1.750.000, 500.000 dan 200.000, nilainya harus sama nilainya dengan jumlah kas 2.450.000. Sekarang jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat uang masuk atau yang menyebabkan penerimaan kas atau uang kas, menerima uang kas atau diterima uang kas. Tanggal 2 Juni, Tuan Andi menyetorkan uangnya ke kas perusahaan sebagai modal awal 5 juta. Nah, tanggalnya ditulis tanggal 2. Kasnya adalah 5 juta, ini adalah transaksi modal. Jadi kalau transaksi modal ditulis di kolom rekening modal Tuan Andi nilainya 5 juta. Tanggal 5 dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Mentari. Tuliskan tanggal 5 kepada toko Mentari, uang kas masuknya 2 juta karena ada penjualan barang dagangan. Maka kreditnya adalah penjualan. Catatkan pada kolom penjualan 2 juta karena yang dijual adalah barang dagangan. Tanggal 15 dijual peralatan toko bekas secara tunai. Tanggal 10 dulu. Tanggal 10 diterima pembayaran pelunasan piutang dari Nyonya Utari. Tuliskan Nyonya Utari, tanggalnya tanggal 10, uang masuk 500.000. Ini Nyonya Utari melunasi piutang, maka catatkan pada kolom piutang dagang 500.000. Tanggal 15 dijual peralatan toko. Peralatan toko yang bekas, maka tanggal 15 tulis uang kas masuk 400.000. Itu jangan catatkan pada kolom piutang karena bukan transaksi piutang. Jangan catat pada kolom penjualan karena bukan transaksi penjualan barang dagangan. Maka catatkan pada kolom serba-serbi atau di kolom rekening. Tuliskan nama rekeningnya, peralatan toko bekas dan jumlahnya 400.000. Begitu juga tanggal 20 diterima pendapatan sewa ruangan. Tanggal 20 tulis uang kasnya 1 juta. Itu adalah pendapatan sewa ruangan. Catatkan pada kolom rekening pendapatan sewa ruangan. Nilainya 1 juta.
Turunkan angka-angkanya, 500.000 diturunkan angkanya, 2 juta diturunkan, kemudian ini dijumlahkan 5 juta tambah 400.000 tambah 1 juta, 6.400.000. Sisi kreditnya jumlahkan 6.400.000 tambah 2 juta tambah 500.000, nilainya harus sama dengan 8.900.000 yang di sisi debit kas. Yang terakhir adalah transaksi jurnal memorial, jurnal umum. Ini adalah transaksi retur. Dia sama dengan transaksi format tabel jurnal umum. Kalau ada, ini contohnya tanggal 2 Juni dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari toko Indah karena rusak. Kalau mengembalikan barang yang dibeli berarti itu adalah retur pembelian. Kalau ada retur pembelian berarti utang dagang berkurang. Utang dagang berkurang di sisi debit. Tuliskan tanggalnya, tanggal 2 debitnya utang dagang, kreditnya retur pembelian dan pengurangan harga. Tuliskan keterangannya, mencatat retur pembelian toko Indah, debitnya 100.000, kreditnya 100.000. Tanggal 5 Juni diterima kembali sebagian barang yang dijual, berarti ini adalah retur penjualan. Kalau ada retur penjualan berarti piutang dagang berkurang. Piutang dagang berkurang sisi kredit, debitnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Nilainya dituliskan 150.000. Nah, seperti itulah penjelasan jurnal khusus, membuat jurnal khusus. Nanti kita latihan atau kalian latihan bagaimana membuat jurnal khusus dari modul bagian kedua. Ini pada bagian terakhir dari modul ini, membuat jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, dari transaksi yang ada ini di halaman, kalau di sini halaman 38, nanti Ibu screenshotkan ini. Buatkan jurnal khususnya masing-masing. Jadi ada membuat jurnal pembelian, buatkan satu tabel jurnal pembelian. Nanti kalian lihat, analisa dulu transaksinya masing-masing. Di Januari tanggal 5 ini transaksi yang berkaitan dengan apa. Kemudian kalau sudah tahu letaknya nanti di mana, sudah mudah. Ataupun kalau kalian sudah mengetahui, sudah tahu caranya, hanya tinggal memasukkan saja. Buatkan satu-satu. Buat dulu jurnal pembelian. Cari mana dari semua transaksi ini berkaitan dengan pembelian kredit. Setelah jurnal pembelian selesai, buat lagi jurnal penjualan. Ingat tadi jurnal penjualan berarti yang berkaitan dengan penjualan kredit. Cari dari semua transaksi ini mana transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, tanggal berapa saja. Kemudian jurnal penerimaan kas, ini berarti yang dicatat adalah yang berkaitan dengan uang masuk atau uang kas bertambah, kas masuk. Cari dari seluruh transaksi ini mana yang merupakan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas atau yang menyebabkan uang kas bertambah. Setelah jurnal penerimaan kas selesai, buat lagi jurnal pengeluaran kas. Ingat tadi jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat uang kas keluar. Jadi mana transaksi-transaksi ini yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau yang mengakibatkan uang kas keluar. Begitu juga yang terakhir, setelah jadi jurnal pengeluaran kas, yang terakhir bikin jurnal umum atau jurnal memorial. Cari di mana dari seluruh transaksi ini yang merupakan transaksi retur. Nah, itu yang dicatat jurnal umum. Jadi dibuatkan satu per satu. Jurnal pembelian dulu, mana yang berkaitan dengan pembelian kredit, selesai. Kemudian jurnal penjualan lagi, buatkan tabelnya. Cari dari transaksi mana yang berkaitan dengan penjualan kredit. Setelah selesai, berikutnya penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Nah, demikian penjelasan dari Ibu cara membuat jurnal khusus perusahaan dagang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.